Requiem for a Dream, ini film yang rilis di tahun 2000 disutradarai oleh Darren Aronofsky, berfokus mengenai kehidupan orang-orang dengan masalah adiksi. Jadi sepanjang film kita melihat apa yang terjadi serta dampak dari tindakan mereka. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya ya. Dan ini kan bisa dibilang salah satu film yang cukup terkenal. Sebenarnya tuh gue udah pengen nonton sejak lama ya film ini, tapi menunggu waktu yang tepat sih atau momen yang tepat ya buat nonton karena sepertinya ini tipikal film yang butuh kedewasaan untuk bisa mencerna semuanya. Dan di sini tuh menurut gue ada dua sudut pandang utama. Dari sisi anaknya, kita melihat kehidupan dia dengan pacarnya dan satu temennya juga, serta hubungannya dengan obat-obatan gitu. Sedangkan yang satunya dari sisi ibunya gitu, dimana di awal film tuh dia mendapat sebuah undangan untuk tampil di acara TV ya. Jadinya dia berusaha untuk diet supaya bisa menggunakan dress yang dia punya gitu. Sampai ada masalah dengan obat-obatan yang dia konsumsi. Dimana dari sudut pandang ibunya ini yang menurut gue cukup sedih sih. Karena masalahnya itu terhitung masalah ringan ya. Sesimpel ya cuma supaya bisa pakai dress merah aja gitu. Tapi jadi melebar ke mana-mana gitu. Dan setelah gue selesai nonton, ya ini bisa dibilang film yang cukup berat sih. Dimana kalian melihat bagaimana kehidupan mereka yang secara perlahan-lahan tuh hancur ya. Karena setiap karakter tuh emang ada masalahnya sendiri, ada yang punya backstory-nya juga, seperti karakternya si Jennifer Connelly yang menurut gue apa yang dia lakukan untuk mendapatkan uang tuh, ya iya itu berat. Apalagi di sini tuh digambarkan dengan seperti itu juga gitu. Terus ada Marilyn, temennya Jared Leto, dia memiliki masalah yang agak mirip sih. Jadi Marlon dengan Jared Leto tuh agak-agak, ya bisa dibilang 11-12 sih. Sisanya gua nggak mau terlalu banyak spoiler ya dari sisi ceritanya. Dan satu hal yang menurut gue menarik itu ada di program TV yang biasa ditonton oleh ibunya gitu. Intinya sih ya bisa dibilang ya menjual harapan gitu untuk mentransformasi hidup agar lebih baik ya. Dimana si ibunya itu suka banget dengan program ini. Sebenarnya itu agak-agak mirip dengan Murray di film Joker. Tapi setelah gue pikir-pikir bisa dibilang program yang biasa ditonton ibunya ini ya agak kontras karena agak berbeda aja atau bertolak belakang dengan kehidupan semua karakter yang ada di film ini gitu. Karena program TV ini yang bisa dibilang ya satu-satunya yang positif di film ini. Jatuhnya agak kejam kalau kalau buat gue ya. Saya terhitung film yang to the point, secara cerita juga cukup jelas walaupun menuju akhir tuh jadi berat ya. Dan banyak split di layar juga sepanjang film, banyak transisi yang cepet pas mereka menggunakan obat ya. Walaupun gue sendiri agak kurang suka sih dengan hal ini. Dan menurut gue ada momen ketika si ibunya ini bilang I'm alone beberapa kali gitu. Itu menurut gue agak kurang oke karena dia nggak bilang aja kita udah bisa ngelihat gitu kalau dia tuh emang sendirian gitu. Soalnya ketika dia ngomong efeknya jadi agak berkurang kalau kalau menurut gue. Terus ada beberapa istilah yang gue agak kurang ngerti. Ini dalam konteks obat-obatan ya. Jadi gue nonton sambil ngeraba-raba nih dari sisi percakapan mereka gitu. Walaupun gue cuma tahu upper dan downer doang gitu kalau dalam istilah obat ya. Dan sebelum nonton banyak yang bilang kalau ini tuh salah satu film yang depressing gitu. Dan buat gue ya bisa dibilang ya emang lumayan, lumayan depressing gitu. Beda kasusnya dengan Schindler List ya. Dimana kalau Schindler List kan banyak yang bilang
itu depressing, tapi buat gue malah kebalikannya gitu, itu memotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik sih kalau menurut gue ya, kalau kalau ngomongin Schindler's List. Tapi untuk film ini atau Requiem for a Dream, ya ini emang agak depressing gitu, di mana sejak awal film dimulai, itu udah agak berasa beratnya atau lu udah bisa ngerasa akan seberapa berat film ini. Terutama tuh di bagian awal ya ketika si Jared Leto menjual TV ibunya. Cuma bagian akhir, kalau buat gue sendiri sih kayaknya agak sedikit berlebihan dengan apa yang terjadi di masing-masing karakter ya. So, Requiem for a Dream ini film yang cukup dewasa. Kita melihat dari sisi konsekuensi atas tindakan yang mereka pilih gitu. Walaupun dari sisi ibunya ini bisa dibilang lebih mengarah ke terjebak ya. Kalau menurut gue mungkin masuknya ke karakter study kali ya. Kalau ditanya rekomen apa enggak, ini yang agak susah sih. Feeling gue ini bukan film buat semua orang, tapi menurut gue ya ini film yang harus ditonton gitu. Jadi itu aja opini singkat gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.